Siapkan saja Saudara Joko Widodo untuk hadir di persidangan untuk menyiapkan seluruh kemampuan intelektualnya untuk menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di tengah memanasnya perkara yang menyeret nama Roy Suryo dan Dr. Tifa dalam polemik ijazah Presiden Joko Widodo, sebuah pernyataan kembali mengguncang ruang publik. Ahmad Hosinuddin, salah satu tokoh yang selama ini berada di garis depan polemik tersebut, melontarkan tantangan terbuka. Ia menyatakan siap berperang di pengadilan. Ia meminta Joko Widodo hadir secara langsung di persidangan. Dan yang paling menarik, ia melontarkan sebuah pernyataan yang layak kita cermati bersama. Kalau nanti tuduhan itu terbukti, maka ada pencemaran. Kalau tidak terbukti, maka ijazah itu memang palsu. Sebuah kalimat yang terdengar tegas, sebuah kalimat yang terdengar meyakinkan. Tetapi benarkah demikian, saudara-saudara? Apakah logika hukum memang sesederhana itu? Apakah pengadilan nanti akan menentukan keaslian sebuah ijazah, atau justru mengadili orang-orang yang mempertanyakannya? Dan yang lebih mendasar, ketika semua bangsa mulai memperdebatkan dokumen, apakah yang sebenarnya sedang diuji adalah dokumen itu sendiri atau kepercayaan publik terhadap institusi negara? Sebelum kita membedah seluruh pernyataan Ahmad Hosinuddin secara kritis, tajam dan mendalam, mari kita simak terlebih dahulu pernyataannya secara lengkap. Silakan menyaksikan. Siapkan saja Saudara Joko Widodo untuk hadir di persidangan untuk menyiapkan seluruh kemampuan intelektualnya untuk menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan kami. Dan memang tidak akan bisa didampingi oleh Andi Azwan atau termul-termul lainnya, karena dia harus menghadiri persidangan secara mandiri dan bersikap kesatria, tidak lagi bisa berlindung di balik narasi-narasi. Karena selama ini dalam narasi-narasinya Jokowi membuat masyarakat terbelah menjadi dua. Melalui kuasa hukumnya seolah-olah tidak perlu ada penahanan, dia seolah-olah seorang negarawan, tetapi melalui relawannya seperti menuntut sampai gebrak meja, kenapa ini lama dan seterusnya. Nanti akan kita lihat konsistensi seorang Joko Widodo di dalam persidangan, apakah dia memang benar orang yang jujur di persidangan, atau seperti yang selama dikenal oleh masyarakat, berbohong soal mobil SMK 6.000 pesanan dan yang lainnya. Dan paling penting adalah apakah seorang Joko Widodo itu adalah pemilik ijazah yang fotonya sudah ditunjukkan dalam gelar perkara khusus yang memiliki kumis berkacamata, yang selama ini masyarakat tidak percaya bahwa itu ijazah asli milik Saudara Joko Widodo. Jadi kita sama-sama saling mempersiapkan diri, sama-sama saling siap untuk berperang, dan tunggu saatnya biarlah nanti pengadilan yang menjadi wasit di antara kita, dan kami nyatakan siap perang terbuka dengan Joko Widodo secara hukum. Demikian. Tentang ijazah yang disebut palsu itu sebagai tuduhan pencemaran dan juga serangan nama baik kepada Joko Widodo yang dianggap dirinya dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Poinnya di situ. Kalau nanti itu terbukti maka ada pencemaran, kalau tidak terbukti maka ijazah itu memang palsu. Jadi tidak ada kaitannya bahwa ada hal-hal yang lain di luar perkara. Itu adalah bagian dinamika politik. Kalau kita mau kaitkan, ya terlalu banyak yang bisa kita kaitkan, termasuk bagaimana relawan-relawan Jokowi hari ini ya mendapat privilege menjadi komisaris di sejumlah BUMN, padahal mereka kerjanya tidak ada, yang ngabisin anggaran negara. Sampai Sylvester Matutina yang sudah terpidana ingkrah pun masih menjadi komisaris BUMN, bahkan sampai hari ini tidak eksekusi. Jadi ada semacam ada semacam ambiguitas sikap kubu Jokowi ketika kepada Roy yang masih tersangka saja buru-buru minta ditahan, tetapi kepada Sylvester Matutina yang dulu juga menjadi tim hori-horinya Jokowi itu bungkam mereka. Tidak ada kemudian mereka bicara hukum itu harus adil, harus equal, ada kepastian hukum. Kalau tadi Bung Andi Azwan bicara tentang putusannya inkrah vankovis, ya, putusan yang berkekuatan hukum, tetapi itu Sylvester Matutina itu sudah inkrah, tinggal dieksekusi. Toh sampai hari ini tidak dieksekusi, ada apa? Janganlah kita disuguhi pada tuntutan-tuntutan pada hal yang tidak relevan, sementara yang sudah jelas dibuktikan bahkan oleh putusan yang berkekuatan hukum tetap itu tidak menjadi bahan kritikan, sehingga kita melihat pendapat itu tidak objektif, tapi berangkat dari tendensi untuk membela Saudara Jokowi secara membabi buta. Ini disebut dengan taklid buta. Baik, demikianlah pernyataan dari Bung Ahmad Hosinuddin. Dan seperti biasa di orasi kritis, kita tidak akan menilai seseorang berdasarkan siapa dia, berada di kubu mana, atau siapa yang sedang ia bela. Yang akan kita uji adalah argumennya. Karena dalam negara hukum, kebenaran tidak lahir dari suara yang paling keras,
Kebenaran juga tidak lahir dari keberanian seseorang menantang lawannya di depan publik. Kebenaran hanya dapat lahir dari fakta, logika, dan pembuktian. Maka pertanyaan yang harus kita ajukan bukanlah apakah Ahmad Hosinuddin berani atau tidak. Bukan pula apakah Joko Widodo bersalah atau tidak. Melainkan apakah argumentasi yang disampaikan Ahmad Hosinuddin berdiri di atas fondasi hukum yang kokoh, ataukah justru berdiri di atas asumsi-asumsi yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Mari kita bedah satu persatu. Saudara-saudara, ada satu bagian dari pernyataan Ahmad Hosinuddin yang menurut saya paling menarik untuk dibedah. Bukan soal tantangan kepada Joko Widodo, bukan soal ajakan perang terbuka di pengadilan, bukan pula soal kritik terhadap relawan, komisaris BUMN, Sylvester Matutina, ya, atau tokoh-tokoh yang dianggap mendapat perlakuan istimewa. Tetapi satu kalimat yang mungkin terdengar sederhana, namun sesungguhnya menyimpan persoalan logika yang sangat besar. Ahmad Hosinuddin mengatakan, kalau nanti itu terbukti, maka ada pencemaran. Kalau tidak terbukti, maka ijazah itu memang palsu. Sekilas kalimat ini terdengar masuk akal. Sekilas kalimat ini terdengar seperti sebuah kesimpulan yang tegas. Namun justru disinilah persoalannya. Karena dalam hukum tidak semua kesimpulan yang terdengar tegas adalah kesimpulan yang benar. Mari kita bertanya secara sederhana. Jika seseorang dituduh mencuri, lalu jaksa gagal membuktikan bahwa ia mencuri, apakah itu otomatis membuktikan bahwa ia orang jujur? Tidak. Jika seseorang dituduh berbohong lalu tuduhan itu gagal dibuktikan, apakah itu otomatis membuktikan bahwa semua perkataannya benar? Tidak juga. Maka pertanyaannya, jika seseorang gagal membuktikan adanya pencemaran nama baik, mengapa kegagalan itu otomatis dianggap sebagai bukti bahwa ijazah tersebut palsu? Disinilah kita menemukan sebuah lompatan logika. Karena perkara pencemaran nama baik dan perkara keaslian ijazah adalah dua hal yang berbeda. Dua objek yang berbeda, dua jenis pembuktian yang berbeda, dan dua kesimpulan hukum yang berbeda. Namun dalam perdebatan politik seringkali dua hal yang berbeda ini sengaja atau tidak sengaja dicampurkan menjadi satu. Akibatnya publik digiring pada sebuah pilihan yang sangat sempit. Seolah-olah hanya ada dua kesimpulan atau dua kemungkinan. Kalau Jokowi menang berarti ijazah asli. Kalau pihak penuduh menang berarti ijazah palsu. Padahal hukum tidak bekerja sesederhana itu. Dan kehidupan tidak pernah sesederhana itu. Saudara-saudara, yang menarik, Ahmad Hosinuddin berulang kali menegaskan bahwa nanti pengadilan akan menjadi wasit. Pernyataan ini sebenarnya benar. Tetapi kita harus bertanya lebih jauh. Wasit untuk perkara yang mana? Karena banyak masyarakat yang sampai hari ini masih memiliki persepsi bahwa persidangan Roy Suryo dan Dr. Tifa nantinya akan menjadi sidang penentuan keaslian ijazah. Padahal belum tentu demikian. Karena yang sedang berjalan saat ini adalah perkara yang berkaitan dengan tuduhan dan konsekuensi hukum dari tuduhan tersebut. Dengan kata lain, yang sedang diperiksa bukan hanya sebuah dokumen, tetapi juga tindakan, ucapan, pernyataan, dan tuduhan yang disampaikan kepada publik. Inilah mengapa kita harus berhati-hati. Sebab ketika sebuah perkara hukum berubah menjadi arena pertarungan politik, publik sering kehilangan kemampuan untuk membedakan antara fakta dan keyakinan, antara bukti dan dugaan, antara hukum dan opini. Saudara-saudara, kemudian ada bagian lain yang tidak kalah menarik. Ahmad Hosinuddin menyinggung nama Sylvester Matutina. Ia mempertanyakan mengapa Roy Suryo yang masih berstatus tersangka dianggap layak ditahan. Sementara Sylvester yang menurutnya telah berstatus terpidana ingkrah justru tidak menjadi sorotan yang sama. Terlepas dari setuju atau tidak setuju terhadap perbandingan tersebut, ada satu pertanyaan penting yang patut direnungkan. Mengapa setiap kali hukum menyentuh tokoh politik atau tokoh yang dekat dengan kekuasaan, masyarakat selalu mempertanyakan konsistensi? Mengapa publik selalu bertanya, apakah hukum benar-benar bekerja sama kepada semua orang? Pertanyaan ini sesungguhnya jauh lebih besar daripada sekedar polemik ijazah. Karena inti dari negara hukum bukan hanya menghukum orang yang dianggap salah, tetapi memastikan bahwa setiap orang diperlakukan dengan standar yang sama. Sebab hukum yang tajam ke satu arah dan tumpul ke arah lain akan selalu melahirkan kecurigaan. Dan ketika kecurigaan itu tumbuh, kepercayaan publik akan mulai runtuh. Disinilah persoalan terbesar yang sesungguhnya.
Saudara-saudara, polemik ijazah Jokowi sudah berlangsung lebih dari 1 tahun ya. Berbagai klarifikasi telah disampaikan, berbagai bantahan telah diberikan, berbagai pemeriksaan telah dilakukan. Tetapi mengapa perdebatan ini tidak pernah benar-benar selesai? Jawabannya mungkin bukan karena kurangnya informasi, melainkan karena yang sedang dipertaruhkan bukan lagi sekedar informasi. Yang sedang dipertaruhkan adalah kepercayaan. Dan sejarah mengajarkan kepada kita, ketika kepercayaan publik mulai terkikis, bukti sebanyak apapun seringkali tidak lagi dianggap cukup. Karena orang yang tidak percaya akan selalu menemukan alasan untuk tetap tidak percaya. Sementara orang yang sudah percaya akan selalu menemukan alasan untuk tetap percaya. Akibatnya perdebatan tidak lagi bergerak menuju kebenaran, melainkan bergerak menuju pembenaran. Dan ketika sebuah bangsa mulai terjebak dalam pembenaran, maka yang dicari bukan lagi fakta, melainkan kemenangan. Bukan lagi kebenaran, melainkan pembelaan terhadap kelompok masing-masing. Karena itu saya melihat pernyataan Ahmad Husainuddin ini menarik bukan karena tantangannya, bukan karena retorikanya, bukan karena kalimat siap perang terbuka yang terdengar heroik, melainkan karena pernyataan ini memperlihatkan sesuatu yang lebih dalam, bahwa bangsa ini sedang menghadapi krisis yang lebih besar daripada sekedar polemik ijazah, yaitu krisis kepercayaan, krisis terhadap institusi, krisis terhadap proses hukum, dan krisis terhadap kemampuan kita sendiri untuk membedakan antara apa yang kita ketahui dan apa yang hanya kita yakini. Maka ketika nanti persidangan benar-benar dimulai, mungkin yang sedang diadili bukan hanya Roy Suryo, bukan hanya Dr. Tifa, bukan hanya nama Joko Widodo, tetapi juga kualitas nalar publik Indonesia. Apakah kita masih mampu mengikuti fakta kemanapun fakta itu membawa kita? Ataukah kita hanya akan mengikuti keyakinan kemanapun keyakinan itu ingin pergi? Dan itulah pertanyaan yang sesungguhnya layak dijawab oleh kita semua. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada akhirnya pengadilanlah yang akan berbicara. Bukan opini saya, bukan opini Ahmad Husainuddin, bukan pula opini para pendukung maupun para penentang Joko Widodo. Tetapi sebelum putusan itu tiba, kita memiliki tanggung jawab yang sama. Menjaga agar akal sehat tidak tenggelam oleh fanatisme. Menjaga agar logika tidak dikalahkan oleh kebencian maupun pemujaan. Dan menjaga agar pencarian kebenaran tidak berubah menjadi sekedar perlombaan mencari pembenaran. Karena dalam negara hukum, kemenangan yang paling penting bukanlah kemenangan salah satu kubu, melainkan kemenangan kebenaran itu sendiri. Saya pamit, tetap kritis, tetap waras. Sampai jumpa di orasi berikutnya.